Di barat Pulau Kalimantan terhampar sebuah tanah yang menyimpan kekuatan alam luar biasa. Tanah yang dipenuhi hutan hujan tropis, sungai-sungai besar, dan kehidupan liar yang masih terjaga hingga kini. Inilah Kabupaten Sintang, permata hijau di jantung Borneo, Kalimantan Barat. Disinilah alam berbicara dalam bahasa keheningan, melalui desir angin yang menembus rimbunnya pohon, gemuruh air sungai yang tak pernah berhenti, dan kicau burung yang menyambut pagi di pedalaman hutan Borneo. Hutan-hutan di Sintang menjadi salah satu paru-paru dunia yang masih bertahan. Pohon-pohon raksasa berdiri kokoh selama puluhan hingga ratusan tahun, menjaga keseimbangan alam dan memberikan kehidupan bagi semua makhluk yang hidup di dalamnya. Setiap pagi, embun turun menyelimuti hutan Sintang. Cahaya matahari perlahan menyinari alam Borneo, menciptakan pemandangan yang begitu megah dan menenangkan. Di tengah kekuatan alam itu mengalir Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Sintang sejak zaman dulu. Bagi masyarakat Sintang, sungai bukan hanya sekedar aliran air. Sungai adalah jalan kehidupan, sumber pangan, dan penghubung antar wilayah yang menyatukan kehidupan di pedalaman Borneo. Pagi hari di tepi Kapuas menjadi gambaran kehidupan yang penuh kehangatan. Perahu-perahu kayu bergerak perlahan, membawa hasil alam dan harapan bagi keluarga di pedalaman. Keindahan Sintang tak hanya terlihat dari hutan dan sungainya, namun juga dari kehidupan satwa liar yang menjadi penjaga keseimbangan alam Borneo. Di atas dahan yang tinggi, orangutan Borneo bergerak perlahan. Satwa cerdas yang menjadi simbol kehidupan hutan tropis Kalimantan. Dengan tangan yang kuat, orangutan menyebarkan biji-biji ke seluruh hutan, menjaga kehidupan alam agar terus tumbuh dan bertahan dari generasi ke generasi. Di langit Sintang, burung enggang terbang gagah membelah awan. Burung yang menjadi kebanggaan masyarakat Dayak, sekaligus lambang kekuatan dan kehormatan tanah Borneo. Tak hanya itu, hutan Sintang juga menjadi rumah bagi beragam satwa endemik lainnya. Bagi masyarakat Dayak yang mendiami pedalaman Sintang, alam bukan hanya tempat tinggal. Alam adalah ibu kehidupan, warisan leluhur, dan sumber kehormatan yang harus dijaga dengan penuh rasa hormat. Rumah betang yang berdiri kokoh menjadi simbol persatuan masyarakat Dayak. Di dalamnya tumbuh nilai gotong royong, persaudaraan, dan kecintaan terhadap alam yang diwariskan turun-temurun. Di tengah perkembangan zaman, alam Sintang menghadapi berbagai tantangan. Namun semangat untuk menjaga kelestarian hutan dan satwa liar tak pernah padam. Sebab menjaga hutan bukan sekedar menjaga pohon, tetapi menjaga kehidupan, menjaga air, menjaga udara, dan menjaga harapan bagi generasi yang akan datang. Sintang adalah pesan tentang keharmonisan manusia dan alam. Tentang bagaimana keindahan Borneo masih berdiri tegak di tengah derasnya arus modernisasi. Dari jantung Kalimantan Barat, Sintang menunjukkan kepada dunia bahwa alam bukan untuk dieksploitasi, melainkan untuk dijaga, dicintai, dan diwariskan kepada generasi masa depan. Namun di balik keindahan alam itu tersimpan sebuah kisah perjuangan yang jarang terlihat. Kisah tentang warga pedalaman yang masih berjuang melawan keterbatasan pendidikan. Di Desa Landau Bara, Kecamatan Kayan Hulu, masih ada warga yang belum mampu membaca, menulis, dan berhitung. Sesuatu yang bagi sebagian orang terlihat sederhana, namun menjadi perjuangan besar bagi masyarakat pedalaman Borneo. Keterbatasan itu menjadi tantangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terutama saat mereka harus berdagang, menjual hasil kebun, atau menghitung kebutuhan hidup mereka sendiri.
Melihat kondisi tersebut, seorang anggota Polri hadir membawa harapan baru bagi masyarakat. Dia adalah Bribka Indra Wahyudin, Babin Kamtipmas Desa Landaubara, Polsek Kayan Hulu, Polres Sintang, Polda, Kalimantan Barat. Pengapa salah satu sasaran saya itu di ibu-ibu, ya kan, di ibu-ibu lah kan itu. Karena ibu-ibu itu merupakan madrasah atau tempat pendidikan awal untuk anak-anaknya. Kenapa? Kalau seorang ibu, dia tidak bisa memberikannya minimal pembelajaran sedikit ke anaknya, maka tentu saja akan berpengaruh ke pendidikan anak ke depannya. Nah, karena seorang anak semakin bagus, semakin mantap dia kepribadiannya, tentu saja faktor yang mendukung adalah dari ibu juga. Paling tidak dengan ibunya sudah lancar baca tulisnya, ya kan. Kemudian anaknya baru masuk SD atau masuk TK, dia sudah bisa memberikan pelajaran, ya kan. Paling tidak mentutor anaknya. Jadi pada saat nanti anaknya masuk sekolah, pihak guru sudah tidak bingung lagi, dia tinggal melanjutkan lagi seperti itu. Bukan hanya menjaga keamanan, namun juga menjadi penerang bagi mereka yang membutuhkan ilmu pengetahuan. Sampaikan sama masyarakat yang ada di desa binaan, mari kita sama-sama menjaga Kamtipmas. Dan jangan lupa Pak Babin, tolong informasikan sama masyarakat masalah pelayanan call center 110. Siap, Komandan. Matahari pagi perlahan menyinari langit pedalaman Borneo. Kabut tipis masih menyelimuti hutan dan aliran sungai yang membelah wilayah Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Di tengah suasana pagi yang tenang itu, terdapat sebuah rumah sederhana yang menjadi tempat berawalnya pengabdian untuk masyarakat. Setiap pagi yang cerah, Bribka Indra Wahyudin telah memulai hari dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Sosok Babin Kamtipmas Desa Landaubara, Polsek Kayan Hulu, Polres Sintang, Polda, Kalimantan Barat. Bagi Bribka Indra Wahyudin, seragam dinas bukan sekedar pakaian kerja, namun simbol kehormatan, tanggung jawab, dan pengabdian untuk melindungi serta melayani masyarakat pedalaman Borneo. Di rumah sederhana itu, kehangatan keluarga menjadi kekuatan dalam menjalani tugas negara. Sebelum meninggalkan rumah menuju Polsek Kayan Hulu, Bribka Indra Wahyudin selalu menyempatkan waktu bersama keluarganya. Dengan penuh ketulusan, istri dan anak-anak memberikan salam dan doa. Sebuah harapan sederhana agar tugas yang dijalankan selalu diberikan keselamatan dan keberkahan. Udah, Dek. Udah Mama, Bapak pulang dulu ya. Dadah, Papa. Assalamualaikum. Dari rumah sederhana itulah lahir semangat besar untuk mengabdi kepada negeri. Sebuah pengabdian yang dilandasi keikhlasan, ketulusan, dan cinta kepada masyarakat. Selanjutnya langkah pengabdian seorang anggota Polri kembali dimulai. Bribka Indra Wahyudin Babin Kamtipmas Desa Landaubara memulai perjalanannya menuju Polsek Kayan Hulu. Pak, selamat pagi nih Om Indra. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Sehat. Tetap semangat. Sapaan sederhana itu menjadi simbol kebersamaan dan soliditas antar personil Polri. Selanjutnya Bribka Indra Wahyudin menuju ruang Kapolsek Kayan Hulu untuk melaporkan rencana dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam melayani masyarakat di wilayah binaannya. Bagi Bribka Indra, koordinasi dan komunikasi menjadi bagian penting dalam menjalankan tugas kepolisian. Langkah-langkah kecil itulah yang menjadi bagian dari pengabdian Polri di pedalaman Borneo. Hadir tak hanya saat ada gangguan, namun juga menjadi bagian dari solusi dan harapan masyarakat. Sampaikan sama masyarakat yang ada di desa binaan, mari kita sama-sama menjaga Kamtipmas. Dan jangan lupa Pak Babin, tolong informasikan sama masyarakat masalah pelayanan call center 110. Siap, Komandan.
Ya, terima kasih Pak Babin. Saya sangat berterima kasih karena ada Pak Babin. Selain tugas melayani, melindungi, mengayomi masyarakat, mampu melaksanakan tugas-tugas di luar kepolisian seperti melayani masyarakat secara humanis dengan mengajar lansia ataupun perpustakaan keliling. Semoga ini bermanfaat terhadap masyarakat, bermanfaat bagi anak-anak kita yang sekolah ada di wilayah hukum Kayan Hulu ini, dan sampaikan kepada masyarakat perlunya masyarakat atau warga mengetahui, mengenal huruf, angka, dan bisa membaca. Langkah kecil namun penuh makna itu kembali dimulai. Satu demi satu buku disiapkan dengan penuh kepedulian. Buku-buku yang akan menjadi jendela pengetahuan bagi anak-anak di desa binaannya. Di tengah keterbatasan akses pendidikan di pedalaman Kayan Hulu, kehadiran buku menjadi sesuatu yang begitu berharga. Setiap halaman menyimpan ilmu, setiap huruf menyimpan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Di balik suara mesin motor dinas yang akan menyusuri jalan pedalaman, terdapat misi kemanusiaan yang begitu besar, menyebarkan ilmu dan menumbuhkan semangat belajar bagi generasi Borneo. Motor dinas itu tak hanya membawa seorang Babin Kamtibmas, namun juga membawa mimpi dan masa depan anak-anak yang haus akan ilmu pengetahuan. Motivasi yang saya punya untuk kegiatan tersebut, yang pertama ingin mendapatkan pahala dari Yang Maha Kuasa, itu yang pertama. Yang kedua, supaya hidup saya ini berguna untuk orang lain, dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk orang lain. Karena ada pepatah, kalau gajah mati meninggalkan gading, kalau manusia mati meninggalkan cerita. Di tengah keheningan alam pedalaman Borneo, masa depan generasi muda menjadi harapan besar bagi kemajuan daerah dan bangsa. Namun, di balik pesatnya perkembangan zaman, ancaman kenakalan remaja turut menjadi perhatian serius di tengah masyarakat. Melihat kondisi tersebut, Bribka Indra Wahyudin, Babin Kamtibmas Desa Landau Bara, Kecamatan Kayan Hulu terus bergerak memberikan pembinaan dan edukasi kepada generasi muda di wilayah binaannya. Suasana sekolah yang sederhana di pedalaman Borneo menjadi tempat tumbuhnya harapan generasi penerus bangsa. Di tempat inilah pesan-pesan kebaikan dan kepedulian disampaikan dengan penuh ketulusan. Dalam edukasinya, Bribka Indra menyampaikan tentang bahaya kenakalan remaja yang kini menjadi ancaman bagi generasi muda. Mulai dari tawuran, penyalahgunaan narkoba, hingga minuman keras yang dapat merusak masa depan anak bangsa. Ia menjelaskan bahwa tawuran bukanlah jalan untuk menunjukkan keberanian, melainkan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, dan masa depan. Tak hanya itu, edukasi tentang bahaya pergaulan bebas dan tindakan kriminalitas yang sering melibatkan remaja juga disampaikan secara humanis dan penuh kepedulian. Inilah wajah humanis pengabdian Polri di jantung Borneo, hadir untuk melindungi, mendidik, dan menjaga harapan generasi penerus bangsa. Oke, kita baca sama-sama ya, Ibu Bapak ya. 1, 2, 3. A, B, C, I, G, K, L, M, N. Di tengah hijaunya alam pedalaman Borneo, pendidikan tak selalu harus berlangsung di dalam ruang kelas. Alam yang luas dan tenang juga menjadi ruang belajar yang mampu menumbuhkan semangat dan harapan bagi generasi muda. Setelah memberikan edukasi tentang kenakalan remaja di sekolah, Bribka Indra Wahyudin kembali melanjutkan langkah pembinaannya kepada para pelajar. Kali ini dengan cara yang lebih humanis dan penuh kedekatan. Bribka Indra memberikan kesempatan kepada para siswa untuk belajar di alam terbuka, membawa mereka keluar dari rutinitas ruang kelas, menuju suasana pembelajaran yang lebih segar dan menyenangkan.
Di bawah rindangnya pohon dan ditemani semilir angin pedalaman Borneo, suasana belajar terasa berbeda. Para siswa dapat menikmati keindahan alam sambil melepaskan penat setelah berjam-jam belajar di dalam kelas. Kegiatan pembelajaran di alam ini menjadi salah satu upaya positif untuk mengisi waktu para pelajar selepas pulang sekolah. Bagi Bribka Indra, masa remaja adalah masa yang membutuhkan arah dan perhatian. Jika didekati dengan kebaikan dan pembinaan, maka akan tumbuh menjadi generasi yang memiliki masa depan cerah. Pembelajaran di alam ini juga terintegrasi dengan pelajaran di sekolah. Materi yang belum dipahami oleh para siswa dapat ditanyakan langsung kepada Bribka Indra dengan suasana yang lebih santai dan terbuka. Suasana pembelajaran yang humanis itu menciptakan kedekatan yang kuat antara Babin Kamtibmas dan para pelajar. Tak ada jarak, tak ada rasa takut, yang ada hanyalah semangat belajar dan kebersamaan. Kegiatan yang beliau lakukan sangat bermanfaat, contohnya bagi saya sendiri dapat melatih kami dengan baik dan membuat mental saya terbentuk dan saya berani tampil di depan banyak orang. Jadi pada saat saya temui anak-anak, saya bawa mereka, saya kumpulkan, kemudian saya ajak mereka untuk belajar di tempat terbuka dengan buku yang saya bawa tersebut. Kemudian saya juga suka mengajak anak-anak bermain yang memiliki konteks edukasi, yang mana dengan tujuan tersebut bisa memberikan pembelajaran kepada anak-anak akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban. Sementara itu di balik hijaunya hutan dan tenangnya pedalaman Borneo, masih terdapat masyarakat yang berjuang melawan keterbatasan pendidikan. Bagi sebagian warga di pedalaman Kayan Hulu, membaca, menulis, dan berhitung masih menjadi tantangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Melihat kondisi tersebut, Bribka Indra Wahyudin terus bergerak memberikan pelayanan dan edukasi kepada masyarakat. Bukan hanya menjaga keamanan, namun juga menjadi bagian dari solusi sosial bagi warga pedalaman. Salah satu misi besar yang dilakukan adalah memberikan edukasi calistung, membaca, menulis, dan berhitung kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk metode pembelajaran yang saya laksanakan di kelompok belajar berantas buta huruf dan aksara, yaitu dengan melaksanakan secara tutor, yaitu kelompok belajar saya bawa ke suatu ruangan atau gedung. Kemudian setelah itu saya memberikan pembelajaran baca dan menulis kepada kelompok belajar tersebut. Untuk mencapai wilayah tersebut, Bribka Indra harus menempuh perjalanan panjang menyusuri jalan pedalaman yang penuh tantangan. Medan berat dan berlumpur menjadi bagian dari perjuangan yang harus ditaklukkan. Di tengah beratnya perjalanan, motor dinas yang digunakan sempat terhambat oleh kondisi jalan yang licin dan berlumpur. Namun semangat untuk menyampaikan ilmu tak pernah padam. Di tengah perjalanan, Bribka Indra juga menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Seorang warga yang mengalami kendaraan terlilit lumpur dan mati mesin menjadi perhatiannya. Tanpa ragu, Bribka Indra turun memberikan pertolongan. Dengan tenaga dan semangat kebersamaan, Bribka Indra membantu menolong kendaraan warga agar dapat kembali melanjutkan perjalanan. Bribka Indra terus bergerak menembus batas demi batas, membawa pesan keamanan, harapan, dan kepedulian bagi masyarakat pelosok. Menembus semak dan medan berat untuk tiba dari rumah ke rumah warga yang menanti kehadirannya. Perjalanan panjang menembus medan pedalaman akhirnya mengantarkan Bribka Indra Wahyudin ke sebuah tempat sederhana yang menjadi pusat harapan bagi masyarakat. Setelah sampai di tempat edukasi tersebut, Bribka Indra langsung menyapa warga dengan penuh keramahan dan kehangatan. Sapaan sederhana yang membuat suasana menjadi akrab dan penuh semangat belajar. Satu demi satu perlengkapan belajar mulai disiapkan. Buku tulis, papan belajar, dan materi sederhana yang akan menjadi langkah awal bagi masyarakat untuk memahami dunia literasi.
Dengan berdiri di depan kelas, Bribka Indra Wahyudin memulai pembelajaran Calistung kepada masyarakat pedalaman. Suaranya terdengar tegas namun penuh kehangatan. Satu demi satu huruf dieja bersama, satu demi satu angka dipahami dengan penuh kesabaran. Oke, kita baca sama-sama ya, Ibu Bapak ya. 1, 2, 3. A, B, C, I, G, K, L, M, N. A, B, C, D, E, F. Agar pembelajaran terasa lebih menyenangkan, Bribka Indra mengemas suasana belajar dengan cara yang jenaka, serius, namun tetap santai. Bagi masyarakat pedalaman, kegiatan ini bukan sekedar belajar membaca dan berhitung, namun menjadi langkah penting untuk mempermudah kehidupan mereka dalam berdagang dan meningkatkan perekonomian keluarga. Polres Sintang berkomitmen untuk lebih melindungi, lebih mengayomi, dan lebih melayani. Jadi ini adalah tugas tambahan yang dilakukan oleh seluruh personil Sintang. Bagaimana caranya personil Polres Sintang itu bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Hubungan antara pendidikan, kesehatan, dan Kamtibmas tentu saja sangat erat sekali, yang mana dengan masyarakat yang pendidikannya naik, maka secara otomatis ekonominya juga akan naik juga. Kemudian dengan Kamtibmas yang baik, dengan aman, kegiatan juga bisa berjalan dengan aman dan lancar tanpa ada halangan. Oleh sebab itu, antara kesehatan, pendidikan, dan Kamtibmas yang aman sungguh sangat erat sekali hubungannya. Selain sebagai pejuang pendidikan, Bribka Indra bersama masyarakat juga berjuang untuk kegiatan sosial dan kesehatan. Mereka membangun MCK dengan bergotong royong bersama mengangkat kayu, mencampur semen, dan membangun fasilitas mandi cuci kakus demi menghadirkan kehidupan yang lebih sehat bagi warga. Di lokasi yang jauh dari akses pembangunan, semangat gotong royong menjadi kekuatan utama. Tanpa mengenal lelah, Bribka Indra bahu-membahu bersama warga, menembus panas dan hujan, menyatukan tenaga demi satu tujuan, untuk menghadirkan sarana sanitasi yang layak bagi masyarakat pedalaman. Untuk pembuatan WC atau kakus yang saya laksanakan, hal ini dilaksanakan di Desa Kebarau, yaitu salah satu desa binaan saya di wilayah Kecamatan Ganhulu. Awalnya di Desa Landobara sedang melaksanakan kegiatan ODF atau Open Defecation Free, yang mana setiap rumah warga wajib memiliki kakus, ya. Cuman pada saat saya melaksanakan sambang ke Desa Kebarau tersebut, pihak desa sedang bermusyawarah membahas masalah ODF tersebut. Pada saat rapat tersebut, pihak desa menyampaikan ada kendala untuk terlaksananya ODF dikarenakan masih ada sekitar 21 kepala keluarga yang belum memiliki WC. Melihat hal tersebut, saya secara inisiatif menyiapkan bahan-bahannya, yaitu berupa semen, kemudian papan, untuk membuat 21 WC di 21 KK tersebut. Pengerjaannya kami laksanakan secara gotong royong, dan alhamdulillah dari 21 KK tersebut sudah memiliki kakus sendiri di rumah, sehingga Desa Kebarau bisa sukses melaksanakan kegiatan ODF. Bagi sebagian warga, fasilitas MCK bukan sekedar bangunan sederhana. Lebih dari itu, MCK menjadi harapan baru untuk hidup yang lebih bersih, sehat, dan bermartabat. Inilah wajah humanis pengabdian Polri, hadir menyentuh hati masyarakat, menebar ilmu, dan menjaga harapan agar tetap hidup di jantung Borneo.